Nah, baiklah kita akan masuk ke bab 5 materi yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe data. Nah, ketika tabel dibuat untuk database, programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Dalam SQL ada beberapa tipe data yang berbeda. Tipe data ini menentukan domain, nilai yang dapat dimiliki setiap kolom. Untuk pelajaran ini Anda akan menggunakan varchar 2, char, char, number, dan tanggal. Nah, tipe data yang dijelaskan itu varchar 2. Digunakan untuk data karakter panjang, variabel, termasuk angka, tanda kurung, dan karakter khusus. Char itu digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap, termasuk angka, strip, dan tanggal khusus. Karakter khusus. Angka digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel, tidak ada tanda kurung, teks, atau data non-numerik lainnya yang diizinkan. Dan mata uang disimpan sebagai tipe data angka. Nah, untuk tanggal digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Secara internal, Oracle menyimpan data sebagai angka, dan secara default, informasi date ditampilkan sebagai date, month, dan years. Misalnya itu 23 Oktober 2013. Nah, untuk konversi tipe, itu server Oracle dapat secara otomatis mengkonversi data varchar 2 dan char menjadi tipe data number dan date. Server ini dapat mengonversi data number dan date kembali ke tipe data varchars. Nah, hal ini diketahui secara konversi data implisit. Nah, ini adalah tabelnya, itu konversi tipe data implicit, dan konversi tipe data explicit. Nah, meskipun ini adalah fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik untuk secara eksplisit membuat konversi tipe data untuk memastikan keandalan dalam pernyataan SQL. Nah, inilah konversi tipe data implisit, itu from, varchar 2 dan char, varchar 2 dan char, or char. To numeric, ini untuk numeric, ini untuk data, ini number, varchar 2 dan varchar 2. Nah, untuk keempat fungsi konversi tipe data yang akan Anda pelajari yaitu untuk konversi tipe data ke tipe data karakter, untuk mengkonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Nah, ini adalah panahnya, itu angka ke karakter dan karakter ke angka. Yang kedua, untuk mengkonversi tipe data karakter ke tipe angka tanggal dan tipe angka tanggal dan angka. Nah, seringkali mengkonversi tanggal dari format default day, month, dan years ke format lain yang ditetapkan oleh Anda lebih disukai. Untuk fungsi menyelesaikan tugas ini adalah to curse that form name, format model you specific. Nah, model format harus disertakan dalam tanda kutip, tunggal dan huruf, dan pekah huruf. Memisahkan nilai data dari model format dengan koma. Semua elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan. Nah, untuk menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan PH untuk membuat angka muncul berurutan, contohnya K1, K2, K3, dan seterusnya. Menggunakan elemen SM untuk menghapus spasi yang berisi atau menghapus 0 di depan pada output. Nah, tabel menunjukkan model format berbeda yang dapat digunakan. Ketika menentukan elemen waktu, sertakan jam, menit, dan detik, dan AM atau PM juga dapat diformat.
Nah, untuk output menggunakan model format berbeda. Nah, ini ada 3 contohnya. Yang ini itu membedakannya tanggal, bulan, hari, dan tahun. Ini sama yang nomor 3 yang sedikit berbeda. Nah, ini juga itu select tukar, year itu hari, tahun, dan bulan. Nah, ini juga contoh untuk menggunakan waktu yaitu PM. Nah, angka yang disimpan dalam database tidak memahami pemformatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, atau pemformatan lainnya. Untuk menambah formatan, Anda lebih dulu harus mengkonversi angka ke dalam format karakter. Fungsi SQL yang Anda gunakan untuk mengkonversi angka ke dalam format karakter yang diinginkan adalah tabel menggunakan menginstruksikan elemen format yang tersedia untuk digunakan dengan fungsi tukar. Nah, sini kita coba itu select to tukar salary as salary from employee. Nah, ini dia menampilkan yaitu tabel menginstruksikan elemen format yang tersedia untuk digunakan dengan fungsi tukar. Yang menampilkan salary dari setiap karyawan. Nah, bisakah Anda mengidentifikasi model format yang digunakan untuk menghasilkan output berikut? Ini sama menggunakan yang seperti tadi ya. Nah, jawabannya itu ini select tukar 3.999 dolar dan selanjutnya ya. Nah, seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi untuk konversi ini adalah toNumber karakter string format model. Model format adalah opsional, tetapi harus memasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Anda tidak dapat melakukan penghitungan dengan data karakter dengan andal. Nah, dalam kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Nah, ini akan menimbul kesalahan. Nah, untuk mengonversi string karakter ke format tanggal digunakan toDate karakter string format model. Konversi ini mengambil string karakter nilai non-tanggal seperti 3 November 2001 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberikan tahu server seperti apa string karakter. Nah, saat menggunakan konversi karakter ke tanggal, mengubah VX format tepat menentukan pencocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggal. Dalam contoh berikut, perhatikan bahwa Mei 10 tidak memiliki ruang antara Mei dan
Mei, dan 10 dengan format fx cocok dengan argumen karakter. Karena jika tidak memiliki ruang antara mon dan date. Nah, ini kita mencoba, yaitu select to date Mei 10 untuk 89 fx mon ini as converse from. Nah, ini adalah converse dari tanggal 10 Mei 89. Nah, aturan mengubah fx adalah tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter harus cocok dengan bagian yang sesuai dengan model format persis satu kecuali untuk space. Untuk case, argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa fx, server Oracle mengabaikan ruang kosong tambahan. Data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan argumen yang sesuai dengan model format. Tanpa fx, angka dalam argumen karakter dapat menghilangkan angka 0 di awal. Nah, ini adalah contoh untuk mengubah fx. Seperti yang kita contohkan tadi. Nah, untuk selanjutnya. Nah, semua data tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tahun 4 digit. Namun, beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit. Belum begitu awal sejak abad ini berubah dari tahun 1900 menjadi 2000. Seiring dengan perubahan ini, mungkin kebingungan yang cukup besar. Apakah tanggal yang ditulis sebagai 2 Januari 98 akan ditafsirkan sebagai 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Nah, jika data yang dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, Oracle memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada abjad yang benar. Contoh 27 Oktober 95. Nah, ini akan mengubah formatnya dari tahun 2 digit ke 4 digit. Nah, kita akan coba, yaitu select to date 27 Oktober 95. Mon as date from 2. Oh, face escape salah. Oh, ini kesalahannya. Tidak ada disimpan di database kita. Nah, jika Y digunakan 2 digit digunakan dalam model format, tahun tersebut diasumsikan merujuk pada abad saat ini. Jika tahun 2 digit tidak pada abad tersebut, kita akan menggunakan RR. Nah, ini RR. Ini adalah sintaknya. Tahun 2 digit saat ini diinterpretasikan
sebagai 1995. Nah, jika format tanggal tersebut menggunakan format RR lebih kecil dari nilai mengembalikan memiliki dua kemungkinan tergantung pada tahun saat ini. Jika tahun saat ini antara 00 sampai 49, tanggal dari 0 sampai 49 adalah tanggal dengan merujuk ke abad saat ini. Tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad yang terakhir. Nah, ini adalah tabelnya. Jika tahun dua digit yang disebutkan adalah 0 sampai 49, maka tanggal pengembalian merujuk pada abad saat ini. Nah, jika pada tahun 50 sampai 99, tanggal pengembalian merujuk pada abad sebelum saat ini. Nah, jika tanggal pada saat ini 50 sampai 99, tanggal dari 0 sampai 49, tanggal akan merujuk ke abad berikutnya. Tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Ini merupakan agak kebalikan itu. Nah, tabel di bawah memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YY dan RR diinterpretasikan tergantung pada tahun saat ini. Nah, pada saat ini, misalkan itu 1995, tanggal yang ditetapkan yaitu 27 Oktober 95, format RR 1995, format YY 1995. Nah, ini 1995. Itu sini 2007, 27 Oktober 17, formatnya 2017, format YY-nya itu 1917, dan itu selanjutnya. Nah, jika saya menggunakan database karyawan, saya menggunakan pernyataan berikut. Pernyataan mengembalikan setiap baris dalam tabel. Nah, saya tahu bahwa ada beberapa karyawan yang direkrut sebelum tahun 1990. Nah, ini akan kita coba sintaknya. Select list to car here that non YY from MW where here that kecil to that salah satu puluh DD DD Mon ini. Nah, ini dia akan menampilkan semua data karyawan yang memiliki tahun kurang dari 1990. Nah, dengan format 12 hour menggunakan YY dan dengan tahun ini adalah tahun 2017, query mengembalikan baris dengan word date kurang dari 2090. Nah, terminologinya istilah-istilah penting yang digunakan
yaitu char, date, format tanggal dd, fungsi konversi, dan VM number. Itu selanjutnya ada format tanggal RR, to char, to date, to number, dan varchar 2 mengubah fx. Nah, rangkumannya memberikan contoh konversi tipe data ASLID dan konversi tipe data IMPSLID, menjelaskan mengapa penting dari konstruktif bisnis bagi bahasa untuk memiliki kemampuan konversi data internal, membuat query SQL yang menetapkan fungsi satu baris, to char, to number, dan to date dengan benar untuk membuat hasil yang diinginkan. Nah, meletakkan model format tanggal dan atau karakter yang sesuai dengan menghasilkan output yang diinginkan. Menjelaskan dan menetapkan menggunakan RR, YY, dan RR untuk menghasilkan tanggal yang benar, sebagaimana disimpan di database. Nah, sekian penjelasan tentang bab 5 pembelajaran yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 5 pembahasan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 5 materi yang kedua. Masuk ke cara fungsi dievaluasi, yaitu fungsi nol. Hingga kini Anda telah menetapkan fungsi satu baris dalam penyataan sederhana. Namun, dimungkinkan untuk membuat fungsi sarang atau setnet dengan kedalaman berapapun. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi sarang dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam satu hal lain, seperti telur yang berada dalam sarang. Contoh berikut adalah fungsi sarang. Nah, proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga terluar. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, kita akan coba sintaknya. Itu select, itu char, next day, add month, here, that, comma, day, fm day, month, date day, as next evaluation from employees where employee ID sama dengan 100. Next, oh ini salah, itu next atau itu. Nah, ini dia menampilkan next evaluation, yaitu free day Desember
1987. Nah, langkah 1, tanggal sewa akan ditampilkan 6 bulan. Langkah 2, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan pada langkah 1 akan diidentifikasi. Langkah ketiga, format tanggal di default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan oleh langkah 2 dengan format yang mirip dengan Jumat 18 Desember 1987 dan akan muncul di output di bawah nama kolom evaluasi berikutnya. Nah, di awal kursus, istilah nol diperkenalkan. Nol adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya, kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain, karena kita tidak tahu nilai apa yang dimilikinya. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa, bukan berarti itu tidak penting. Nah, fungsi yang terkait dengan nilai nol. Bayangkan pernyataan ini, apakah benar X sama dengan Y? Untuk menjawab, Anda perlu mengetahui nilai X dan Y. Oracle memiliki 4 fungsi umum yang berkaitan dengan menggunakan nilai nol. Keempat fungsi tersebut diantaranya NFL, NFL2, nullif, dan coalesce. Nah, fungsi NVL. Fungsi NVL mengonversi nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, ataupun angka. Tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama. Fungsi FVL adalah FVL conversion 1 volt that my constant E0 conversion 2 value to constitute for null. Nah, FVL atau nilai atau kolom yang mungkin berisi nol, nilai untuk menggantikan nol. Nah, query berikut menggunakan fungsi FVL dengan tipe data karakter. Nah, kita akan mencobanya. To select country name NVL internet extension as internet XDN from EF consist where location Afrika or thereby internet extension des. Nah, ini akan menampilkan menggunakan fungsi FVL dengan tipe data karakter. Nah, sekian country tanggal. Nah, ini adalah fungsi dari NVL.
Nah, tipe data kolom nilai 0 dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan dalam contoh berikut. Nah, ini sampai yang kita buat tadi. Ini contohnya. Ini adalah hasil dari outputannya. Nah, Anda dapat menggunakan fungsi NVL untuk mengonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasil akan 0. Fungsi NVL dapat mengonversi nilai 0 ke jumlah sebelum penghitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Nah, contoh kolom conversion txt pada tabel karyawan berisi nilai 0. Fungsi NVL digunakan untuk mengubah 0 ke 0 sebelum perhitungan aritmatika. Nah, ini kita coba. Tuh, select last name NVL commission nol dikali 25 as commission from employees where the department ID in 80,90. Nah, ini adalah hasil dari NVL pada komisi. Inilah data komisinya. Nah, untuk NVL2, fungsi NVL mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama tidak 0, maka fungsi NVL2 mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama adalah 0, maka ekspresi ketiga dikembalikan. Jika dalam ekspresi 1 dapat berisi 3 data apapun, ekspresi 2 dan ekspresi 3 dapat berisi tipe data apapun kecuali long. Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter, di mana tipe yang dikembalikan adalah varchar 2. Nah, fungsi FL2 adalah cara mudah untuk mengingat NVL2 adalah dengan berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah 0, ganti ekspresi 3. Nah, fungsi FL2 menunjukkan penggunaan tipe dari angka untuk ekspresi 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah sintaknya. Dan ini adalah hasilnya itu last name-nya, salary, dan income. Nah, untuk fungsi null if berbandingan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan 0. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi null if adalah null if expression 1, expression 2. Pada contoh ini, null if membandingkan panjang dengan nama depan dan nama belakang karyawan. Jika panjang keduanya sama, null if mengembalikan 0. Seperti pada baris 2, Cultis Dennis. Sebaliknya, jika ekspresi 1 links dan first name-nya dikembalikan. Nah, ini sintaknya. Kita akan coba sintaknya, itu select
Next, first name as FN less name last name as LN terus last name as compare from employee. Nah, ini dia menampilkan data dari fungsi null if, yaitu nilai mengembalikan 0 seperti baris kedua. Nah, ini dia hasil dari fungsi FPL, fungsi dari null if. Nah, fungsi koalisi adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali koalis dapat menggunakan beberapa nilai. Kata koalisi secara harfiah adalah artinya bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah 0, fungsi selanjutnya turun ke baris sehingga tidak ada ekspresi 0 yang ditemukan. Tentu jika ekspresi pertama memiliki nilai, fungsi mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti, kecuali koalis adalah ekspresi 1, expression 2, dan expression n. Nah, periksa pernyataan select dari tabel karyawan yang ditampilkan di sebelah kanan. Jika karyawan memiliki nilai not null for portion VCT, ini akan dikembalikan. Sebaliknya, jika gaji memiliki nilai akan mengembalikan gaji. Jika karyawan commission VCT dan nilai 0, kembalikan angka 10. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Kita coba sintaknya. Ya. Select less name let's see commission VCT salary 10. Ajo habis penyelesaian itu, tidak malu ada orang jo, macam orang tu malu gara-gara amak lah mati itu, kepercayaan ini itu. Banyak lah tu amak itu tinggalnya, kan? Kali-kali cuma tu amak itu kuat tu juga. Tapi dari doanya dia kepercayaan ini lainnya ini kan. Commission. Ada penyelesaian ini. Nah, ini adalah hasil dari yang menampilkan lastname.com.
pada database karyawan. Nah, terminologinya itu istilah-istilah pentingnya itu NVL, NVL2, NoIF, dan Policy. Nah, dalam proyek ini rangkumannya adalah menunjukkan dan menjelaskan evaluasi fungsi bersarang, membuat daftar setidaknya 4 fungsi umum yang berfungsi dengan setiap tipe data dan terkait dengan penanganan nilai nol, menjelaskan penggunaan fungsi Qualys dan NVL, menjelaskan menggunakan fungsi umum untuk menangani nilai nol dengan data dalam data, membuat dan menjalankan query SQL dan menerapkan fungsi dari satu baris NVL, NVL2, NoIF, dan Policy. Nah, sekian penjelasan tentang bab 5 materi kedua. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 materi ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 5 materi yang ketiga. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara fungsi dievaluasi. Proses pengambilan keputusan dalam pemrograman ini tidak jauh berbeda dari proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, terakhir kali Anda harus membuat jenis keputusan if, then, dan else. Jika saya menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum pukul 9, saya dapat menonton televisi. Jika tidak, saya tidak dapat menonton televisi. Dalam SQL, pilihan seperti ini melibatkan metode pemrosesan bersyarat. Mengetahui cara menggunakan pemrosesan bersyarat membuat pengambilan keputusan untuk mendapatkan data yang Anda inginkan lebih mudah. Nah, ekspresi kondisional. Dua ekspresi kondisional adalah case dan decode. Anda telah mempelajari null if yang secara logis setara dengan ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. If null membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama, maka kembalikan nol. Jika tidak sama, maka kembalikan ekspresi pertama. Nah, ada dua rangkaian perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL. Nah, pernyataan standar yang sesuai dengan NC ISO SQL 99, pernyataan milik Oracle. Dua rangkaian sintak tersebut sangat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan. Dalam kasus ini, Anda akan pelajari menggunakan dua rangkaian pernyataan SQL, tetapi sebaiknya menggunakan sintak ANSI atau IO SQL 99. Nah, case dan decode adalah contoh dari salah satu perbedaan ini. Case merupakan pernyataan yang sesuai dengan ISO atau ISO 99 SQL 99. Decode memiliki pernyataan milik Oracle. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintak berbeda. Nah, ekspresi case pada dasarnya merupakan pekerjaan pernyataan if, then, dan else. Jika data ekspresi case, then, dan else harus sama. Sintak untuk ekspresi case adalah case inversion, then compression x1, dan return x1. Ini juga ini into x2-nya, and then compression xn, then return expression n, else expression dan n. Nah, query tersebut memeriksa department ID. Nah, jika 90 maka menghasilkan department. Jika 80 maka menghasilkan sales. Jika 60 maka menghasilkan ET. Jika tidak, menghasilkan order date. Nah, kita akan mencobanya di run, yaitu select last name
case department ID dan 90, dan manager management dan 80 dan sales RAM 60 dan ET else order date. And as department from employee. Nah, ini dia akan menampilkan yaitu data-data dari karyawan, yaitu the manager, order date, dan sales. Ini sama dengan tabel yang ini. Nah, selanjutnya yaitu ekspresi decode. Fungsi decode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if, then, dan else. Decode membandingkan ekspresi ketika pencarian nilai. Sintak untuk decode adalah decode kolom 1 expression, cell 1 result. Nah, jika nilai default dihilangkan, nilai 0 dihasilkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Nah, di sini lihat contoh. Nah, query ini mengembalikan hasil yang sama persis dengan contoh case sebelumnya, namun menggunakan sintak yang berbeda. Nah, istilah-istilah penting yaitu case, ekspresi kondisional, dan decode. Nah, dalam rangkumannya membandingkan dan membedakan fungsi decode dan case, membuat dan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi decode dan case dengan benar, membuat dan menjalankan dua metode untuk menerapkan logika kondisional if, then, dan else. Nah, sekian penjelasan tentang bab 5 materi ketiga. Selanjutnya kita masuk ke bab 6.